pasukan sebanyak 1.242 bidan yang tersebar di Kabupaten Kuningan. Kemudian selanjutnya program saya yang pertama, saya ingin membela hak terutama teman-teman saya bidan selama saya menjadi birokrat. Ya, ada beberapa yang hak mereka itu tidak terpenuhi. Karena saya sebagai birokrat saya tidak bisa bicara apa-apa. Dan tidak mungkin tidak didengar ya, meskipun saya sebagai ketua ibu. Yang kedua, saya juga di Dinas Kesehatan cukup lama menangani beberapa masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kuningan ini sangat banyak, lebih dari 1.000 orang gangguan jiwa. Lebih dari 1.000? Lebih dari 1.000, dan masih banyak juga yang dipasung. Itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan sampai saat ini betapa mirisnya dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Paling banyak di Kabupaten Kuningan itu rumah sakit, 9 rumah sakit. Namun tidak ada rumah sakit satupun yang menyediakan tempat untuk rawat inap. Dan itu baru itu kan satu rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Arya Kemuning. Kebetulan teman saya juga pensiunan, beliau itu adalah bagian pemasarannya ya Bu ya. Pemasaran Pak Jikar. Iya, Rumah Sakit Arya Kemuning. Dan juga dokter jiwa itu di kita baru 2, itu pun baru 2 tahun yang lalu. Awalnya hanya 1 dengan jumlah gangguan jiwa yang cukup banyak. Berarti Ibu fokus mau membela? Saya ingin memperjuangkan seperti itu. Saya sangat sedih kalau melihat anak-anak muda yang dipasung. Mereka itu usianya usia produktif. Kalau kita melihat usia produktif, kita biarkan dipasung di kandang seperti kambing. Setelah dikeluarkan dirawat di rumah sakit di Bogor atau di rumah sakit di Bandung, setelah pulang, karena kita juga tidak punya rumah singgah, padahal banyak sekali bangunan-bangunan pemerintah yang kosong, ya kan? Tapi tidak digunakan untuk rumah singgah, untuk mereka direhabilitasi. Setelah mendapatkan pengobatan, mereka harusnya jangan pulang ke rumah, karena setelah pulang ke rumah kembali lagi penyakitnya. Kendalanya apa sih semasa ya pemerintah kendala yang saya tidak tahu, mungkin kurang peduli ya Pak, kurang sensitif, kurang peduli melihat orang-orang yang harus kita bantu gitu. Kemudian yang ketiga juga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan BPJS kartu kesehatan, namun ternyata mereka tidak dapat. Padahal dilihat dari sosial ekonomi jauh punya hak untuk mendapatkan kartu BPJS. Ibu pengen membantu ibu saudara juga ya untuk bergerak di dalam. Insya Allah itu mungkin visi misinya akan. Kalau dana Jamkesda juga katanya nunggak. Nah, itu untuk ya saya tidak tahu, saya juga kan pasti tahu informasinya. Yang saya sangat prihatin. Jadi dana Jamkesda yang saya tahu di tahun 2023, contoh ya ini ya, misalnya kita dapat 15M, itu kita harus membayar utang dulu. Ya, utang dulu, sisanya baru untuk Jamkesda 2023. Artinya target yang harusnya utang ke rumah sakit yang gagal bayar, ternyata Jamkesda tidak tahu utang ke rumah sakit untuk menutupi ke rumah sakit dulu, sehingga yang harusnya kita targetnya untuk 2.000 masyarakat yang dibutuhkan mungkin hanya 1.000 karena sudah berkurang. Dan kenapa seperti itu? Jadi gregetlah kita ya. Mudah-mudahan Bu, kalau masalah bidan Bu, itu tentang izin praktek atau apa Bu yang mau Ibu perjuangkan? Undang-undang kesehatan ya? Undang-undang kesehatan salah satunya sekarang yang lagi fenomenal. Terus tadi yang kata Ibu ada beberapa permasalahan tentang bidan, kan Ibu kan ibunya bidan nih. Izin praktek atau apa dulu? Yang saya alami ya selama ini. Jadi hak mereka Pak, mereka itu kan menolong persalinan Pak. Nah, menolong persalinan. Nah, persalinan itu kan didanai dari Jampersal atau Jamkesmas kan. Namun setelah sampai 2 tahun pernah tidak dibayarkan. Anak-anaknya sudah yang dilahirkan sudah berjalan, tapi hak bidannya kok tidak segera. Padahal uang itu pastinya tidak mungkin kan pusat tidak langsung masuk ke kas daerah. Tapi kenapa kok seperti disendat gitu? Nanti belum bisa. Itu sampai pernah begini Pak. Akhirnya saya manggil dari PD provinsi. Kemudian akhirnya keputusannya apa? Kita dengan jumlah bidan yang banyak berdoa saja. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan dibukakan hatinya. Ya mungkin kejadiannya sekarang. Bu boleh tahu nama lengkap Bu? Saya biasa nih. Nama verifikasinya.